Oke, Ibu mau lanjut lagi ya. Nah, tujuan pembelajaran kita anak-anak, coba dilihat baik-baik. Coba dilihat baik-baik tujuan pembelajarannya. Di sini itu siswa dapat mengenal sumber air. Ini mengenal. Siswa dapat mengetahui sumber air di Kota Balikpapan. Siswa dapat mengetahui cara pelestarian sumber air. Nah, sekarang kita belajar dulu tentang keberadaan sumber air. Kemarin di materi PKLH kalian belajar mengenai sumber air. Ya, pertama ada air apa? Air angkasa. Ada yang masih ingat nggak air angkasa itu dari apa ya? Dia dari mana sumber air angkasa itu? Air hujan. Air apa lagi? Salju. Terus air hujan es ya. Terus air apa lagi? Kedua sumber air yang kedua adalah air permukaan. Kalau air permukaan ingat nggak air permukaan itu apa? Danau, laut, sungai. Itu contohnya ya. Kalau air tanah, apa ayo? Ya, sumur bor. Oke. Sekarang coba kita pelajari satu-satu ya. Tentang air angkasa dulu. Air angkasa itu pengertiannya adalah air yang jatuh ke bumi yang berasal dari langit atau angkasa atau atmosfer ya. Atmosfer itu lapisan udara. Jadi air yang berasal dari langit yang jatuh ke bumi itu disebut air angkasa. Baik itu bentuknya dalam bentuk hujan, salju atau bentuk es. Ya, contohnya tadi yang disebutkan tadi ada yang disebutkan sama si Omar, ada yang disebutkan sama si Zelda, air hujan, salju, lalu air hujan es. Kemudian untuk air permukaan. Air permukaan ialah air yang tertampung pada permukaan tanah. Ya, biasanya dia ada di atas permukaan tanah. Seperti air apa? Air danau, sungai, laut, waduk, ya. Itu merupakan air tanah. Jadi dia sama dari air hujan, tapi dia tertampung di atas permukaan tanah. Sedangkan air yang meresap ke dalam tanah disebut dengan air tanah. Jadi air tanah itu air hujan yang masuk ke dalam tanah dan mengalami proses penyaringan alami. Dia itu masuk ke dalam tanah, kemudian tersaring dan tertampung di dalam tanah. Nah, itu biasa yang kita sebut dengan air bor. Terus ada mata air, ada sumur pompa, ada sumur gali ya, yang biasa di rumah-rumah yang mereka buat sendiri ya. Itu adalah sumber utama air. Itu adalah air hujan. Air hujan turun disebut air angkasa. Air hujan tertampung di tanah disebut air permukaan. Air hujan yang masuk ke dalam tanah disebut dengan air tanah. Ya. Oke, berikutnya ya, sumber air di Kota Balikpapan. Yang pertama, beberapa sumber air di Kota Balikpapan. Ada yang nggak tahu sumber air di Kota Balikpapan itu terdapat di mana saja? Coba sebutin dulu. PDAM. Terus ya, PDAM-nya ada di Balikpapan Timur. Terus apa? Waduk Manggar. Kalau Waduk Manggar tahu di mana? Oke. Terus coba kita lihat nanti benar nggak sih Waduk Manggar itu di Tritip, terus bendungan Tritip itu ada di mana? Ya, coba nanti kita cek ya satu ya. Terus apa lagi? Bendungan Tritip. Oke, ada yang tahu lagi selain Bendungan Tritip, Waduk Manggar di mana lagi? Oke, ada di buku beberapa contohnya ya. Ini contoh misalnya aja ada Waduk Manggar, ada Bendungan Tritip, PDAM dan air tanah. Ya. Lalu juga ada air permukaan atau WTP, sungai dan lain-lain. Jadi di Balikpapan itu sumber air itu berasal dari PDAM, terus berasal dari juga Waduk Manggar,
berasal dari bendungan Tritip. Lalu ada juga orang yang di Balikpapan ini yang menggunakan sumur bor, sumur gali. Lalu juga ada yang menggunakan air WTP, yang di beberapa perumahan ya pakai WTP, itu termasuk air permukaan. Lalu ada air sungai, lalu ada air laut. Nah ternyata sumber air Balikpapan ada banyak ya. Nah kita coba lanjut mendalami lagi sumber utamanya. Jadi di Balikpapan itu ada beberapa sumber air yang utama, yaitu salah satunya Waduk Manggar. Kalau tadi yang bilang ada Waduk Manggar ada di di Balikpapan Timur. Ya, ada yang bilang Waduk Manggar di Balikpapan Timur. Ternyata Waduk Manggar itu ada di kilo 14 Balikpapan Utara. Namanya memang Waduk Manggar, tapi ternyata posisinya dia ada di kilo 14 di Kelurahan Karangjoang. Ya, itu adalah sumber air utama dari PDAM kita. Ada yang tahu gambarnya? Inilah gambarnya Waduk Manggar. Besar ya? Iya itu. Kemudian sumber utama Waduk Manggar yang kedua adalah Bendungan Teritip. Bendungan Teritip terletak di Kelurahan di Kecamatan Balikpapan Timur. Gambarnya itu seperti ini. Ada yang pernah lihat Bendungan Teritip? Belum? Oke. Nanti kalau coronanya sudah berakhir, boleh tuh jalan-jalan lihat. Oh, itu Bendungan Teritip, kan deket aja kan? Teritip. Oke, sumber utama berikutnya adalah PDAM, Kantor Kota Balikpapan. Itu terletak di mana? Di Balikpapan Selatan. Yang pernah jalan-jalan ke Sepinggan, ke Taman 3 Generasi, itu kalau pernah pasti melewati PDAM, kantor PDAM. Ya. Yang ketiga, Sungai Wain. Sungai Wain biasa juga tempat budidaya hutan mangrove. Nah, ada yang pernah ke Sungai Wain? Belum. Berarti lain kali kalau berkunjung, kita berkunjung ke tempat-tempat wisata yang ternyata itu ada nilai edukatifnya atau nilai pembelajarannya. Salah satu kalian tahu, oh ini nih sumber air dari Kota Balikpapan, ya kan? Lanjut ya. Nah, ternyata selain tadi 4 sumber air itu, ada beberapa lagi jenis sumber air. Di buku kalian juga ada nih. Ternyata ada... Ternyata ada pengolahan air di IPA, di Kampung Damai, ada sumur bor di Gunung Tembak. Ini siapa yang coret-coret? Bentar. Kita coret-coret. Bentar. Kenapa layarnya ibu ini? Tunggu bentar ya. Ibu stop screen dulu ya, bentar. Tadi dia tercoret. Ibu ulang lagi share-nya. Oke. Coba sekarang kita lanjut lagi ya. Tadi kita udah belajar mengenai kantor PDAM. Ternyata ada sumber air lainnya nih. Ada di gunung, ada sumur bor di Gunung Tembak, ada di Gunung Sari, ada reservoir Kampung Damai, Marta Dinata, di Telaga Sari, Sepinggan, dan jaringan pipa distribusi PDAM. Ternyata itu semua sumber yang ada di Kota Balikpapan. Nah, kita lanjut ya. Nah, kalau banyak sumber air di Kota Balikpapan berarti juga ada masalahnya. Masalahnya salah satunya adalah biasa sumber airnya itu tercemar. Makanya kita perlu melakukan upaya pelestarian sumber air. Ada yang tahu nggak cara melestarikan sumber air? Ayo, coba sebutin cara untuk melestarikan sumber air. Apa? Oke, tidak boleh menebang pohon. Kenapa? Coba ada yang bisa sebutin nggak kenapa? Kenapa kita nggak boleh tebang pohon? Ya, supaya tidak banjir, betul Danang. Jadi sebenarnya pohon itu tugas utamanya adalah menyerap air. Jadi ketika hujan turun, kan pohon itu makanannya air ya. Jadi kalau banyak pohon berarti dia banyak makan. Nah, dia menyerap air.
Nah, tapi kalau hutannya gundul atau hutannya banyak ditebang, airnya nggak bisa diserap nih karena nggak ada pohon yang mau minum airnya, menyebabkan air itu bertumpuk sehingga menyumbat saluran air di kota-kota kita, kemudian menyebabkan banjir. Kalau pohon itu banyak, air terserap masuk ke dalam tanah menjadi air tanah. Tapi kalau tidak ada pohon, maka mereka semua air tersebut akan menutupi permukaan tanah yang menyebabkan banjir. Yaitu salah satunya kita dapat menjaga kebersihan lingkungan adalah salah satu cara untuk pelestarian sumber air. Contohnya nih, kalau lihat pantai bersih senang nggak? Kalau lihat danau, laut itu bersih senang nggak? Senang. Selain kita senang, ternyata menjaga kebersihan sumber air kayak menjaga kebersihan sungai, menjaga kebersihan selokan, waduk itu bisa merupakan salah satu upaya pelestarian sumber air. Jadi airnya nggak kotor, jadi airnya bisa digunakan untuk kehidupan manusia, bisa kita gunakan sehari-hari. Misalnya nih, air sungai itu misalkan eh, kotor, nggak bisa digunakan kan? Kenapa sayang? Masih kelihatan nggak ibu? Kenapa sayang? Masih kelihatan? Masih kelihatan kah? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Jadi, kalau kita menjaga kebersihan lingkungan seperti menjaga sungai, menjaga laut, jadi airnya itu juga bersih dan bisa digunakan. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan apa? Penghematan air. Kemarin kita udah praktek nih cara menghemat air. Ada beberapa yang sudah praktek. Kalian cara menghemat air di rumah caranya gimana? Ya, mematikan keran air saat tidak digunakan. Apalagi? Apalagi ayo? Apa? Coba ibu nggak dengar. Iya, pakai air beras, benar. Ada lagi nggak? Oke, oke ya. Ada yang bilang pakai air menampung air hujan. Ada yang bilang harus pakai air cucian beras untuk menyiram tanaman. Ada yang bilang pakai shower. Bisa juga menampung air hujan. Menutup keran itu adalah salah satu cara menghemat air. Suara ibu kedengaran nggak, nak? Oke, alhamdulillah. Yang ketiga, upaya pelestarian lingkungan dengan cara melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Jadi ya kalau ditanya apa sih reboisasi itu? Reboisasi itu penanaman tanaman kembali di hutan yang gundul. Hutan gundul itu hutan yang sudah ditebangin sehingga pohonnya habis. Apa penyebabnya? Apa penyebabnya pohonnya habis? Ya, iya ditebangin. Ditebangin itu bisa jadi karena eh, mau membuka lahan untuk perumahan. Jadi semakin banyak rumah, semakin banyak yang hutan yang ditebang. Lalu kemudian kita harus sama juga kalau banyak hutan yang ditebang berarti kita harus juga banyak menanam tanaman. Siapa yang di rumahnya banyak tanaman? Bagus ya. Berarti kalian sudah melakukan langkah-langkah pelestarian lingkungan ya dengan cara menanam banyak tanaman. Ya.
Kemudian kita lanjut lagi nih. Coba Ibu tes kalian ya. Di sini ada gambar yang sama dengan di buku PKLH-nya. Nah, buku PKLH itu boleh dicoret ya, boleh dipakai menulis. Jadi kalau kalian mau menulis jawaban langsung di buku PKLH bisa. Coba perhatikan ya. Di sini ada 6 gambar. Yang pertama, gambar orang sedang apa itu? Yang ini. Menebang. Ah, saya benar ya. Itu adalah orang yang menanam pohon. Coba ada dia pegang cangkul, berarti dia mau menanam. Jadi ceritanya itu adalah hutan yang sudah dipotong-potongin orang. Nah, sekarang orang-orang baik ini mau menanam pohon. Berarti sikap yang dia lakukan adalah contoh pelaksanaan reboisasi ya. Nah, sekarang yang mereka lakukan adalah sikap yang baik atau mencerminkan upaya pelestarian lingkungan atau bukan? Ya, dia melakukan pelestarian sumber air ya. Berarti kita berikan tanda checklist. Ya, benar, benar. Nah, terus yang kedua, yang kedua ini dia ada sungai pembuangan sampah. Itu berarti melestarikan sumber air atau enggak? Enggak ya. Iya, itu enggak menjaga kebersihan lingkungan. Ya, kalau yang menjaga kebersihan lingkungan yang mana lagi nih? Yang ketiga, dia bersih-bersih pantai sehingga menjaga kebersihan air. Ya. Jadi ada 3 kegiatan yang mencerminkan pelestarian sumber air. Menanam pohon, yaitu reboisasi. Membersihkan pantai, yaitu melakukan menjaga kebersihan lingkungan atau menjaga kebersihan air. Kemudian yang di bawah ini menanam apa namanya yang pipa yang ada bolong-bolongnya apa namanya? Bukan sumur-sumur ya, itu namanya biofori. Apa namanya? Ya, biofori. Biofori itu adalah lubang pipa untuk penyerapan air. Biasanya juga dimasukkan sampah-sampah kering atau sampah organik yang bisa dijadikan pupuk. Ya, biofori itu tempat pembuatan pupuk dan tempat penyerapan air. Kenapa bisa, Bu? Jadi biofori itu setelah dibuat, dimasukin ke dalam tanah, di dalamnya itu diisi dengan daun kering. Daun kering itu kan kering, jadi ketika hujan dia menyerap air. Nah, itu jadi tempat penampungan air tanah. Jadi penyerapan air tanah di tanaman tersebut itu bagus. Terus daun kering yang sudah dimasukkan ke situ dan sudah terkena air hujan kan lama-lama membusuk. Membusuk akhirnya bisa digunakan menjadi pupuk buat tanaman supaya tambah subur. Nah, berarti itu adalah langkah untuk pelestarian sumber air. Nah, kalau ketiga gambar yang ini, gambar sungai kotor, gambar keran dinyalakan terus, dan kemudian gambar limbah dari pabrik ini adalah contoh sikap tidak melestarikan sumber air. Dari ketiga gambar ini kita bisa melihat bahwa ternyata ada cara-cara untuk melaksanakan pelestarian sumber air ya, caranya reboisasi, membersihkan dan menanam biofori. Kalian juga bisa melakukan langkah-langkah kecil seperti kalian sudah lakukan, menutup keran air saat tidak digunakan, menyalakan air ketika digunakan dengan kecil aja, sedikit aja, lalu menyiram tanaman menggunakan air beras. Itu adalah langkah-langkah pelestarian sumber air. Berarti kalian sudah ikut andil menjaga sumber air di dunia. Hebat ya semuanya, kelas 3B udah melaksanakan cara melestarikan sumber air ya. Ibu bangga semuanya dengan anak-anak ibu. Nah, sekarang coba kita simpulkan. Tadi kita udah belajar apa saja? Belajar sumber air. Sumber air yang tadi sudah disebutkan apa? Sumber air angkasa, lalu air permukaan, lalu air tanah. Lalu sumber air utama di Kota Balikpapan ada 4, yaitu apa? PDAM,
Sungai Wain, Bendungan Tritip, dan Waduk Manggar. Kalian juga sudah tahu tempatnya di mana, jangan salah ya. Waduk Manggar itu nggak di Manggar, nak. Waduk Manggar itu ada di kilo 14 di Kecamatan Balikpapan Utara. Nah, sekarang ternyata cara mencegah sumber air agar tetap terjaga apa? Melakukan atau menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian melakukan melakukan reboisasi, menanam biofori juga bisa. Apalagi menghemat dalam penggunaan air. Ada 3 cara: menjaga kebersihan lingkungan, melakukan reboisasi, dan menghemat air. Ya. Nah, kalau menghemat air banyak lagi nih caranya. Ya. Nanti kalau kita ulangan berarti semua sudah siap ya, ulangan PKLH ya. Oke, kalau begitu pembelajaran hari ini kita ini sudah selesai ya. Nah, Ibu tutup dulu, stop screen dulu. Nah, semuanya sudah selesai. Coba di akhir pembelajaran, coba Ibu mau foto dulu, semuanya senyum ke kamera. Irsyad, nyalakan dulu kameranya Irsyad. Ramadhani mundur-mundur biar kelihatan wajahnya Ramadhani. Ramadhani kelihatan kepalanya aja loh. Oke, 1, 2, 3. Nah, oke, meskipun hari ini kita diikutin cuma sepertiga dari kelas kita, nanti Ibu akan share materinya juga ke teman-teman yang lain. Hari ini kalian sudah belajar materi tentang PKLH. Jadi Ibu harap nanti ulangan di hari Senin sudah siap semuanya ya. Soal ulangan PKLH cuma 10 nomor kok. Dikerjakannya nanti secara mandiri ya. Ya, usahakan menjawabnya secara mandiri. Nanti kalau ulangannya dikerjakan secara tertulis, boleh dibantu orang tua supaya jawabannya benar. Tapi kalau ulangan online, harus sendiri kalian yang membaca dan memilih jawabannya. Bisa? Oke. Pembelajaran Zoom kita hari ini sekian aja ya. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan insya Allah pembelajaran pendalaman materi untuk tema 2 karena minggu depannya lagi kita akan ulangan tema 2. Nah, terima kasih semuanya sudah berpartisipasi. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Oke, semuanya boleh istirahat ya, boleh laksanakan materi agamanya. Hari ini agama ya. Oke, kalau gitu sebentar aja Ibu karena ini belajar agama. Ya sudah, kalau gitu semuanya boleh leave dari grup. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih Danang, Sasabila, Fahmi, Syifa, Ramadhani, Saskia, Siti, Ramadhania, Muhammad Rizky, Aura, Alicia, Irsyad, Batiar, Zelda, Omar, kalian anak-anak hebat. Bye-bye. Nice, cinca. Aku tuh lupa lupa emailku paspor. Jadi kalau aku mau buka Zoom yang ini harus aku buka dulu di HP baru buka lagi di sini. Aku jadi hostnya. Serius itu di mana alamatnya? Biar aku bayar aja nak. Nanti aku tutup sama sebelah. Pas tadi ada saya bilang. Maksudnya ada saya bilang Bapak Andi tadi anak.
Aku tadi anu mah udah nasi padang tapi tadi gak doang kecilnya.